Puji Tuhan, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dalam perenungan kita pada 24 Oktober 2021. Pada hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin pertolongan Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kesempatan ini kami menggunakan dengan baik untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami hidup tetap di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu, urapi pakai kami semua. Para pendengar, Tuhan berkati mereka. Kami siap mendengarkan renungan firman Tuhan siang hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema kita hari ini adalah keluarga yang hidup dalam kasih Kristus, ya. Sekali lagi, keluarga yang hidup dalam kasih Kristus. Kita baca di dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 17, dia berkata begini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati pembacaan siang hari ini. Nah, ayat yang telah kita bacakan adalah tentang manusia baru. Manusia baru harus hidup di dalam kebenaran Allah, tanpa kompromi dengan dosa. Hidup di dalam kasih Kristus adalah hidup dengan takut akan Tuhan, penuh kasih, kesabaran, kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar kita membangun keluarga hidup di dalam kasih Yesus. Nah, keluarga kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Allah telah memilih kita dan keluarga kita untuk diselamatkan dan diberkati oleh Dia. Yesus mencurahkan kasih-Nya kepada keluarga yang hidup saling mengasihi. Dengan demikian keluarga orang percaya menjadi terang dan menjadi saluran berkat bagi gereja, bagi keluarga, bagi orang percaya, jemaat Tuhan, dan bagi banyak orang. Nah, melalui keluarga orang percaya banyak yang dapat melihat dan merasakan kasih Allah itu. Keluarga yang hidup dalam kasih Yesus adalah yang pertama, suami mengasihi istri. Efesus 5 ayat 25 berkata, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, sikap suami tidak berlaku kasar terhadap keluarga kepada istri. Kolose 3:19 berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Contohnya adalah Kristus mengasihi jemaat dengan menyerahkan nyawanya bagi umatnya dengan berkorban tanpa pamrih. Jika kita telah mendengar dan mengenal kebenaran firman Allah, maka saat ini marilah kita para suami memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Nah, apakah bukti kita sebagai suami mengasihi istri dengan firman Tuhan? Pernahkah kita jujur kepada istri? Pernahkah kita membenci atau tidak suka kepada istri? Apakah kita memiliki hal yang lain dari istri kita sendiri? Jika hal ini masih ada di dalam pikiran kita sebagai suami, kita harus bertobat.
dan mengasihi istri dengan sepenuh hati, sama seperti Kristus mengasihi kita tanpa melihat kekurangan dan kelemahan kita. Yang kedua, istri harus tunduk kepada suami. Efesus 5:22 berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Nah, sikap seorang istri adalah tunduk pada suami dan bukan penanduk. Contohnya adalah sama seperti kita tunduk kepada Allah sebagaimana mestinya di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 15 berkata, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah." Nah, istri tidak mengambil alih kepemimpinan daripada keluarga, karena suami adalah kepala keluarga dari istri. Dan istri itu adalah penolong bagi suami. Nah, jika kita telah mendengar dan mengenal kebenaran firman Allah, maka saat ini marilah kita para istri memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Apakah bukti kita sebagai istri mengasihi suami sesuai dengan firman Allah? Dapatkah kita sebagai istri mengampuni bila suami melakukan hal yang tidak berkenan di hati kita? Bolehkah istri membantah suami? Jika boleh, kapan dan dalam hal apakah boleh membantah suami? Tentu tidak boleh membantah suami, tetapi memberikan masukan kepada suami itu hal yang baik, hal yang memberkati, hal yang menolong. Nah, di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 1 dan 2 katakan adalah tunduk kepada suami dan memberikan teladan yang baik. Kita baca ya. "Dan demikian juga kamu hai istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan demi dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu." Nah, istri harus menjadi teladan, harus menjadi contoh. Yang ketiga adalah anak-anak taat dan hormat kepada orang tua. Efesus 6 ayat 1-2 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah penting seperti yang nyata dari janji itu." Sikap seorang anak adalah taat dan hormat kepada orang tua, sama seperti taat dan hormat kepada Allah. Anak-anak harus taat dan hormat dalam segala hal. Ini adalah suatu keharusan yang harus dilakukan. Kolose 3:20 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Sesuatu keindahan bila kita taat kepada orang tua. Anak-anak jangan suka memberontak terhadap orang tua, tetapi kita harus dengar-dengaran. Keluaran 20 ayat 12 katakan, "Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Nah, jika kita telah mendengar dan mengenal kebenaran firman Allah sebagai anak-anak Tuhan, maka saat ini marilah kita sebagai anak-anak memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah menghormati orang tua? Ya, dapatkah seorang anak menjadi teladan dalam keluarganya? Pasti. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, "Jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam segala kesucianmu." Nah, ini apa akibatnya bila kita sebagai anak menghormati orang tua, berbahagia dan panjang umur? Ya, di dalam Efesus 6 ayat 3 berkata, "Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Nah, ini orang tua juga yang keempat. Orang tua mengasihi anak-anak. Efesus 6 ayat 4. "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didilah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Nah, sikap orang tua adalah tidak menyakiti hati anak-anak, tetapi mengarahkan, mendidik anak-anak mereka di dalam kebenaran, di dalam firman Allah, sehingga kelak mereka menjadi orang yang dewasa, hidup takut akan Tuhan. Nah, kita sebagai orang tua jangan membangkitkan amarah di dalam hati mereka yang menyakiti hati mereka, tapi kita harus mengasihi mereka, memberikan masukan, memberikan nasihat, mengarahkan, mendidik mereka di dalam kebenaran, dan kita harus kasihi mereka sebagaimana Tuhan mengasihi saya dan saudara. Kesimpulannya adalah, marilah kita bersaksi tentang kasih Yesus dan mengikat seluruh anggota keluarga kita, baik itu suami, istri, anak, dan orang tua kepada anak. Mari kita bersatu di dalam Tuhan, bersatu di dalam kasih Kristus, menjadi terang bagi banyak orang. Dan biarlah kemuliaan Tuhan
berkat pertolongan, sukacita dari Allah itu menjadi bahagian kita ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati perenungan kita siang hari ini, dan saya percaya semua jemaat Tuhan, para pendengar setia dimanapun berada, yakin, percaya ada Allah bersama-sama dengan saya dan saudara, memberkati kita, menolong kita, memberikan kita semangat di dalam kita mengikut Tuhan ya. Keluarga harus hidup di dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengar. Jadikan itu menjadi pelita, menjadi terang dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca, apa yang kami pelajari hari ini di dalam perenungan kami memiliki pedoman kehidupan, memiliki cara hidup yang baik. Kami sebagai suami harus mengasihi istri dengan penuh kasih sayang. Kami sebagai istri, kami harus tunduk menghormati suami. Kami sebagai anak-anak, kami harus taat dan hormat kepada orang tua. Dan kami sebagai orang tua, kami harus mengasihi anak-anak kami dengan kasih Allah. Berkati jemaat Tuhan, berkati para pendengar dimanapun mereka berada. Pergumulan mereka saat ini, baik itu di dalam keluarga, dalam usaha, dalam apapun bisnis mereka, diberkati, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapak, yang sakit mereka sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang membutuhkan pekerja, bukakan jalan, berikan mereka pekerjaan. Terima kasih Bapak, yang ada di dalam masalah, bebaskan mereka, berikan mereka jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami menerima firman-Mu, dan kami yakin kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta, kasih sayang, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus ada tinggal menyertai memberkati kita mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Serukan haleluya 3 kali. Haleluya, 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 dan berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di perenungan kita di hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.